إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih membahas tentang keyakinan, i'tiqad ya, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana beliau memang hamba Allah. Bukan Tuhan, hamba. Nabi Muhammad pangkatnya tinggi setinggi-tingginya, tapi tetap abdu, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Kemana jurusnya? Ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad ini rasul kepada seluruh makhluk sealam semesta. Kalau nabi-nabi dulu kan diutus kepada kaumnya, ya, Nabi Nuh, Nabi Saleh, ya, Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Samud, kaum Ad, kaum Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad diutusnya kepada seluruh makhluk, ya, kepada semua makhluk Allah dari kalangan manusia dan jin, ya, semua diutus. Ya, Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama, ya, untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berkeyakinan Nabi Muhammad diutus hanya di Mekah buat orang Arab aja, berarti dia belum beriman. Ya, nggak sah itu, la ilaha illallahnya nggak sah. Asyhadu an la ilaha illallahnya nggak diterima. Sampai dia punya keyakinan Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada seluruh negara, kepada seluruh manusia, kepada seluruh jin. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad nabinya orang Arab, belum sah jadi iman, ya, belum sah. Karena di sini keyakinannya ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah, ya, pilihan Allah, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mau sanjung, mau puji Nabi Muhammad setinggi-tingginya gak jadi masalah, ya. Gak jadi masalah. Nabi Muhammad memang manusia termulia, ya, manusia tersanjung, tertinggi, teragung di hadapan Allah. Kalau Allah itu di Al-Quran manggil nama nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu panggilan nama langsung. Seperti Nabi Adam dipanggil, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad dipanggilnya nggak pakai nama. Allah sanjung dengan gelar, pangkat. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Pangkat itu baik Quran ya Muhammad, ya. Ada Allah itu maksudnya Allah itu ngaku, dia yang ciptain, padahal Allah yang ciptain, ciptaan Allah Nabi Muhammad. Tapi Allah maksudnya bagaimana mengajarkan kita kepada, ya, kepada adab cara memanggil nama Nabi gimana? Dulu kan sebelum turun ayat, sahabat panggilnya ya Muhammad aja. Akhirnya Allah bilang dalam Quran, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'du. Dimarahin sama Allah. Hei, manggil nama Nabi kayak manggil nama temen aja. Muhammad gasol. Allah di Quran, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Maka setidak itulah, ya, para sahabat manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, la
Kenapa? Karena manusia agung di hadapan Allah, abdu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang tertinggi, yang pangkatnya di hadapan Allah tidak ada melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus ada, Pak. Di sini di hati kita ya. Di hati kita harus ada manusia agung, manusia mulia di Nabi Muhammad SAW. Makanya itu ya harus ada takdim, mengagungkan. Sampai kalau kita di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu kita sunnah ya, di saat menyebut nama-nama mulia ya, nambahin gelar, tambahin gelar. Kayak Allah sunnah terusin, Jalla Jalalu, Azza wa Jalla, Subhanahu wa ta'ala. Tambahin, kalau nyebut Allah tambahin, itu sunnah menambahkannya. Atau nama sahabat radhiyallahu an. Kalau ulama-ulama rahimahullah, kalau masih hidup hafizahullah, itu sunnah. Begitu juga nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Muhammad tambahin Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, sunnah. Tapi di antara yang sunnah itu Pak, yang beresiko tinggi kalau nggak ditambahin nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyebut Allah nih, nggak pakai Subhanahu wa Ta'ala, nggak pakai Jalla Jalaluh, kita luput pahala besar aja. Pahalanya kita luput, nggak dapat. Nyebut Allah udah pahala, tapi pahalanya kurang full, kurang sempurna ketika kita nggak ngomong Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla. Nyebut malaikat nggak tambah alaihi salam, nyebut nama nabi-nabi nggak tambah alaihi salam, nyebut ulama al-sahabat nggak radhiyallahu an, itu luput pahala. Tapi kalau menyebut nama nabi atau disebut nama nabi di depan kita nggak sallallahu alaihi wasallam, itu ada resikonya. Ada resikonya. Dalam sebuah hadis dikatakan wailun, wailun itu celaka, bakal sial. Alhamdulillah, dikatakan bakal celaka, bakal sial. Siapa itu? Liman dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang disebut nama saya di depannya, dan dia nggak sholawat sama saya, diem aja. Itu orang sial namanya. Bahkan katanya abkhalun nas, paling meditnya manusia, bakhil, paling pelitnya manusia, itu orang yang disebut nama saya, dia diem nggak sholawat. Padahal sholat untung buat dia, tapi dia nggak mau dapat untung, nggak mau dapat ya, bahagia. Kan orang sial namanya kata Nabi. Siapa? Oh, orang disebut nama saya kok diam aja. Makanya kita kalau disebut nama Nabi di depan kita atau kita menyebut nama Nabi, wajibin sama kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, karena abdu, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa rasuluh, bukan cuma sekedar hamba, tapi rasuluh, utusan Allah, rasulnya Allah Subhanahu. Kita yakin Nabi Muhammad itu hamba Allah. Kita yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah, rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua-duanya harus diyakini. Yang pertama, abdun, hamba. Memang Nabi Muhammad hidupnya ya totalitas hamba yang asli, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah di Al-Quran itu banyak sanjungan-sanjungan, pujian-pujian bagaimana kesungguhan ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Seperti dalam surat Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran agar kamu lelah, payah, capek. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu begitu menerima Al-Quran, wah, kesungguhan ibadahnya totalitas, sampai berhancur dia punya badan. Kenapa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sanjung dengan kata-kata abdi, hamba Allah. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdi, hamba Allah. Diakui nama Allah, hamba Allah. Itu bedanya kita sama orang Nasrani gitu. Orang Nasrani memang sanjungan kepada Nabi Isa luar biasa ya. Memang Nabi Isa manusia mulia, diberikan oleh Allah 8 kemuliaan. Di dalam surat Maryam itu diceritakan inni abdullah. Lihat ketika Nabi Isa
diisyaratkan sama uminya Siti Maryam, kalau mau ngomong jangan nama saya ingin nazar tuh lirrahmani sauma falan tukallimun nasa insiya. Hari ini saya nazar gak mau ngomong sama orang siapapun, kalau mau ngomong fa'asyar nih sama nih anak kecil nih baru usia 40 hari Nabi Isa, dia bilang inni abdullah, saya ini bukan Tuhan, saya hamba Allah, kata Nabi Isa. 40 hari udah deklarasi Nabi Isa bukan Tuhan. Abdullah ataniyal kitab, aku telah diberikan paham kitab. Jadi di dalam kandungan ibunya tuh Siti Maryam, Nabi Isa udah digembleng sama Allah paham kitab Taurat, paham kitab Injil. Keluar ataniyal kitab, mau nanya apa aja umur 40 hari bisa jawab Nabi Isa. Oh, agung ya. Wa ausani bis shalah waz zakat, aku diwasiatkan sama Allah untuk sholat, untuk gak bayar zakat karena aku bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak perlu sholat, gak perlu zakat. Aku hamba, aku sholat, aku zakat. Ya, kan begitu dalam dalam surat apa? Dalam surat Maryam ya diceritakan begitu. Ya, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan aku manusia yang berkah dimanapun aku tinggal, dimanapun aku berada, aku dijadikan Allah manusia berkah. Oh, manusia aku Nabi Isa alaihissalam. Cuman kesalahannya sedikit ketika menempatkan Nabi Isa itu ibn Allah, katanya anak Allah. Itu jadi gagalannya. Udah bagus ya, ta'udzinnya buat Nabi Isa luar biasa nasrani. Nah, makanya kita ini diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk jangan sampai seperti itu, menyampaikan pada taraf la tutruni kama itu nasor. Jangan kamu mengangkat aku seperti orang Nasrani mengangkat Nabi Isa. Apa itu? Tuhan maksudnya. Tapi kata-kata aku ini hamba Allah, hamba bukan Tuhan. Aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, itu di antara keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang tercinta. Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Tahu enggak? Kenapa? Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Sebab Nabi bilang yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Besok orang dikumpulin di hari kiamat sama idola yang ada di hatinya. Ini kita ibadah nih Pak, ibadah ya, rajin ibadah. Tapi tetap besok kumpulnya di hari kiamat sama yang ada di hati kita, idola kita. Orang kan ada ibadah rajin, tapi idolanya nih sama pemain sepak bola, sama penyanyi, sama artis. Padahal dia rajin ke masjid, berjamaah rajin, puasa Senin Kamis rajin, baca Quran. Tapi idolanya saya bukan kepada ahlullah, orang-orang yang dekat sama Allah. Sama artis, sama selebritis, sama pemain sepak bola. Ya udah besok di hari kiamat dia sama dia kumpulnya. Kenapa? Tergantung kecintaan. Makanya kenapa kita wajib cinta Nabi Muhammad? Berharap besok digabungkan, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, kenapa kita cinta Nabi Muhammad? Iya, karena kehidupan kita di dunia, senangnya kita di dunia, fasilitas yang kita terima di dunia, semuanya ini ya nggak lepas, sama sekali nggak lepas dari jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak punya rumah mewah, punya kendaraan bagus, punya duit banyak, makan enak, usaha gampang, nyaman. Pernah nggak merasa di hati ini semua adalah jasa Nabi? Kalau nggak merasa, belum sempurna iman Bapak. Meskipun sujud tiap malam nangis-nangis keluar air mata, tanpa ada cita rasa di hati bahwa fasilitas dunia yang saya punya ini ada hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya dong. Allah yang bilang masalahnya, yang bilang Allah yang bilang laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau aku nggak ciptakan engkau Muhammad, nggak aku ciptakan di alam semesta. Ini alam semesta aku ciptakan persembahanku khusus untuk kamu. Jadi di dunia misinya Allah ciptain buat siapa? Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad bilang, ya
Allah qasim wa ana Allah al-mu'ti wa ana al-qasim. Allah yang membagi aku. Dunia ini isinya Allah kasih sama saya. Wa ana qasim, dan saya yang membagi-bagikan untuk kalian. Nabi Muhammad yang kasih kita. Kayak kita kalau dalam ruko-ruko pinggir-pinggir jalan raya Ceger banyak ruko-ruko ya. Kan itu udah ada punya namanya masing-masing. Nama Mas Yanto, Mas Andi udah punyanya masing-masing. Udah di-booking semua tuh. Ya ruko-ruko yang di pinggir jalan. Tahu gak nih? Dunia sama isi-isinya, akhirat sama isi-isinya itu udah di-booking. Punya siapa? Punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manfaatin ya. Sampai Nabi lebih memilih lapar, Nabi lebih memilih hidup sederhana. Kenapa? Buat nanti aja umat saya, yang penting umat saya yang kenyang, umat saya yang enak hidup. Jadi kalau selama ini kita hidup merasa nikmat, enjoy hidup dengan fasilitas dunia, tapi dari hati nggak punya cita rasa bahwa ini adalah nggak terlepas dengan jasa Nabi Muhammad, berarti menandakan kurang sempurna imannya. Karena dalam Burdah dikatakan oleh Al-Imam Abi Sa'id Muhammad ya Al-Busiri dalam Burdahnya, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Maka sesungguhnya di antara kedermawananmu ya Rasulullah, apa itu? Dunia. Ini dunia nih wa dharrataha. Doro itu madunya dunia. Apa tuh madu? Madunya dunia ya akhirat. Lawan katanya dunia akhirat. Jadi di antara kedermawan engkau ya Rasulullah, dunia sama akhirat kamu persembahkan untuk umat-umatmu yang padahal Allah ciptakan buat kamu, tapi kau bagi-bagikan secara bebas, secara luas kepada manusia, ya, kepada seluruh manusia di alam dunia. Bapak ada hubungannya dia sampai buah-buahan tuh padi yang asalnya cuma sekedar daun, terus tumbuh dia gabah berisi nasi, itu ternyata kalau dibongkar rahasianya itu nggak terlepas daripada jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholawat Fatih itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, yang tadinya terkunci gak ada isi, jadi isi gabah kosong terisi jadi nasi. Ya, pohon-pohonan tumbuh dia, ada buah durian, buah jeruk, dibuka ikannya kopong, ada duriannya, ada rambutannya, ada mangga dagingnya, semuanya itu kalau diungkap rahasianya di situ kan terbukanya dengan sebab adanya Nabi Muhammad. Makanya para orang soleh kalau makan makanan itu nggak pernah lepas sholawat sama Nabi Muhammad. Dia minum salawat Allahumma sholli ala Muhammad, dia makan Allahumma sholli ala Muhammad, makan mangga Allahumma. Kenapa? Karena alam jagat raya ini semua hasil cita rasa jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan di akhirat gimana? Oh, apalagi akhirat, wah, diberikan oleh Allah sampai surga haram dimasuki oleh siapapun juga, kecuali yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ana atil jannah, aku datang ke pintu surga. Begitu aku ketuk, aku ditanya sama malaikat, siapa kau? Aku Muhammad. Oh, aku dapat instruksi dari Allah, nggak boleh buka pintu surga sebelum orang yang nama Muhammad masuk lebih dahulu. Faktor. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya. Nah, itu untuk menambahkan cita rasa ya bahwa kita ini nggak pernah ada lepas hubungan sebenarnya. Baik sadar ataupun tidak, beriman atau tidak, diakui atau tidak, kita semua ini adalah punya hutang besar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di sini ada alasannya yang disampaikan. Mana? Coba kita buka. Halaman 23, halaman 23. Tuh, yang garis di atas ada bacaan lihidayatihim. Untuk apa Allah diutus kepada makhluk? Lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk. Wah, kita semuanya sesat, semuanya kita nggak tahu jalan yang benar. Sampailah diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kasih hidayah ya kita dengan sebab adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sampaikan ke Islam, menyebar ke sahabat, tabi'in,
sampai ke seakar dunia. Ini semua jasa awalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka, walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan pulangnya mereka besok di akhirat. Pokoknya pengen hidup bahagia sempurna di dunia, bahagia besok di akhirat, tidak lain mengikuti arahan, bimbingan, hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, besok malam udah masuk ya, 1 Rabiul Awal ya. Di mana 1 Rabiul Awal ini bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'riful maulid illa man ya'rifu qadral maulud. Gak ada yang tahu tuh, gak ada paham tuh tentang maulid kecuali orang yang paham siapa yang dilahirkan di bulan ini. Oh, manusia aku, makanya lahirnya di bulan maulid. Kenapa gak di bulan Ramadan? Kenapa gak di hari Jumat? Kok hari Senin lahirnya Nabi? Oh iya, takut ntar ada anggapan begini. Boleh jadi Nabi mulia lahirnya Ramadan, lahirnya hari Jumat. Jadi Nabi mulianya karena faktor bulan, karena faktor hari. Takut ada anggapan begitu, makanya nggak lahirkan di bulan Ramadan, nggak dilahirkan di hari Jumat, lahir Rabiul Awal, lahir hari Senin. Kenapa? Biar tahu Jumat itu mulia, lahirnya Nabi. Kalau Nabi nggak lahir, nggak ada tuh mulia hari Jumat, nggak ada tuh mulia Ramadan, nggak ada tuh mulia malam Lailatul Qadar. Semua kemuliaan waktu berkait dengan waktu, berkait dengan tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu mulia. Kenapa? Karena ada kemuliaan Nabi Muhammad. Iya, begitu. Itu yang benar. Jangan dibalik. Ya, iya. Nabi Muhammad mulia, lahirnya di Mekah. Nabi Muhammad mulia, ada di Madinah. Bukan. Justru tempat mulia karena kalau Madinah nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada kuburan Nabi, ya Madinah ya sama, masjidnya kayak kita, Masjid Ar-Rahman sama. Ya. Nah, sama aja. Kenapa Masjid Madinah mulia? Karena di situ ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, imam besar ya di Al-Azhar, guru besar Azhar, Imam Sya'rawi, ya, waktu dia jadi mahasiswa belajar di Ummul Qura di Mekah, dia pamit sama dosennya. Pak dosen, hari ini saya mau libur dulu ya, mau izin. Mau kemana? Saya mau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Masih mahasiswa, dosennya tegur, jangan ke kuburan Nabi, ke masjid. Nah, ke masjid Nabi itu masjid mulia. Kalau saya ke masjid Nabawi ngapain? Mendingan saya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu 1 rakaat 100.000 balasannya. Masjid Nabawi cuma 1.000. Kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu 100.000. Lebih baik daripada 100.000 di masjid lain. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Nah, mendingan saya di Masjidil Haram, ngapain ke Masjid Nabawi? Justru Masjid Nabawi itu mulia karena ada Nabi Muhammad. Itu dosen ditegur begitu sama mahasiswanya, baru sudah, oh iya, benar saudara, cerdas kamu, benar kamu. Berarti Masjid Nabawi mulia karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu adanya ya. Jadi Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Itu karena ingin membuktikan bahwa kemuliaan Nabi bukan karena faktor luar. Emang udah diprogram sama Allah. Nabi kemuliaannya asli yang memberikan kemuliaan yang lain. Mekah jadi mulia, Madinah jadi mulia, Jumat jadi mulia, Ramadan jadi mulia, Lailatul Qadar jadi mulia. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir maulid. Makanya kita mesti maulid kan. Jangan ngaji aja. Orang ngaji depan banget. Maulid nggak demen, nggak kenal Nabi berarti. Iya, lahir Nabi itu bagaimana? Dalam kitab tarikh, dalam kitab sejarah-sejarah itu ditulis ya tentang saat-saat Nabi lahir, gimana Allah memberikan pertunjukan kepada alam semesta. Dahsyatnya itu maulid di saat Nabi lahir. Ya kan? Oh, yang pertama dalam sejarah Pak, ada ditemukan yang orang sebelumnya lahir sama semua. Laki semua nggak ada, kecuali pada saat Nabi kita Muhammad SAW lahir. Itu sejujurnya ada teman perempuan ibu yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal yang bareng sama Nabi, nggak ada bayinya perempuan. Bayinya sejujurnya laki-laki semua. Itu dalam
dan anak lahir, ada laki dan perempuan, udah satu rumah sakit. Ini bukan satu rumah sakit lagi, sedunia. Pada saat Nabi, semua berhala-berhala yang disembah nyungsep semua, itu dicatat sama sejarah. Kapan tuh pernah nyungsep? Padahal kan dicornya aja bukan pakai semen, bukan pakai pasir, dicornya pakai timah. Jadi gempa skala Richter pun yang tinggi nggak akan runtuh itu yang namanya patung berhala yang mereka sembah. Tapi pada saat Nabi lahir nggak ada angin, nggak ada, runtuh semua, tersungkur. Sedunia sembahan-sembahan selain Allah tersungkur. Sampai ada ya di satu negara api ya, api orang Majusi itu 1000 tahun nggak pernah mati, bayangin 1000 tahun nggak pernah mati, tapi ditungguin mau mati nggak lagi, ini nggak pernah mati. Tapi pada saat Nabi lahir mati itu api. Ada danau yang disembah di Sungai Buhairah itu nggak pernah surut, disembah makanya di danau. Tapi pada saat Nabi lahir surut. Itu menunjukkan apa? Allah lagi tunjukkan ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau yang hak udah datang, Nabi Muhammad yang batil sirna semua, binasa semua. Itu berkaitan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi hari lahirnya ini mulia, apalagi orangnya hari lahirnya mulia. Sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kalau Senin kamu puasa? Oh iya, Senin kan hari lahir saya bersyukur kepada Allah, hari Senin aku dilahirkan. Sampai Nabi menguasai ini menunjukkan hari mulia, hari Senin. Begitu ya, pokoknya yang terkait sama Nabi Muhammad semua jadi mulia. Kitabnya, kitab suci Al-Quran jadi mulia, kitab yang paling afdol. Kenapa memang? Karena yang terima adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak, kita aja disebut kuntum khairu ummah. Kalian ini sebenarnya sebaik-baik umat. Kenapa disebut sebaik-baik umat? Oh iya, karena kalian berhubungan dengan pemimpin kalian yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian jadi mulia. Sampai ada kitab khusus disebut, ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, namanya Khosais Ummatil Muhammadiyah. Keunggulan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita wajib bersyukur ya. Allah, ya Allah, alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk para umat ya, sebaik-baik umat kalian. Kenapa? Karena kalian punya pemimpin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih ini apa? Pulsa iman aja, ngalahin sama pulsa iman dulu. Kalau iman dulu kan imannya Bani Israel, imannya Yahudi, imannya Nasrani. Dia mau beriman sama satu Rasul aja, sama satu Rasul berimannya. Siapa Rasulnya? Nabi Musa. Udah berimannya sama Nabi Musa. Jadi umat Nabi Isa, udah berimannya sama Nabi Isa. Tapi kita dikasih pulsa Allah, wah pulsanya ibadah 100%. Kenapa? Cintanya bukan sama Nabi Muhammad. Nabi gembleng didik kita untuk semuanya mencintai semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Makanya dibilang kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi la farriqu baina ahadin mir rusuli. Kita enggak beda-bedain. Semua rasul kita yakin mereka hamba Allah yang mulia, mereka pilihan Allah, mereka untuk dari keyakinan kita beriman kepada seluruh nabi-nabi. Pulsa iman kita lebih tinggi dibandingkan pulsa iman umat-umat terdahulu. Kenapa bisa begitu? Karena kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan dalam sejarah ya, Nabi Musa aja ngemis sama Allah, ya Rabbi ij'alni min ummati Muhammad. Wahai Tuhanku, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Padahal udah jadi nabi, udah jadi rasul Nabi Musa. Begitu mereka kitab Taurat, ada umat begini modelnya, model begini, model banyak. Ya Rabbi, nama saya bukan itu umat Nabi Muhammad. Yang ini itu juga umat Nabi Muhammad. Yang ini itu juga umat Nabi Muhammad. Enak amat sih jadi umat Nabi Muhammad. Ya udah dah, saya jadi umat Nabi Muhammad aja dah. Saya berani lepas nih, sandang Nabi, sandang Rasul, sandang Allah Musa taklima, pernah ngobrol, saya lepas dah. Saya pilih jadi umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Khudh ma ataitu, ambil yang aku sudah berikan kepada kamu, wa kum minasy syakirin. Jadilah kamu orang yang bersyukur.
syukur. Mahal di umat Nabi Muhammad. Kita nggak punya cita rasa, merasa nggak mahal, biasa-biasa aja. Padahal kita mahal di depan Allah. Kenapa? Karena jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai ada orang di hatinya itu berbunga-bunga setiap hari karena membaca ayat itu tentang cerita Nabi Musa alaihissalam meminta menjadi umat Nabi Muhammad. Ternyata kita nggak minta, nggak pesan, ditentukan, diirodakan Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk apa? Untuk menghantarkan manusia, memberikan arahan, hidayah, petunjuk, ngasih tahu, memilih kehidupan litakmili ma'asyihim wa ma'adihim, supaya sempurna ya kebutuhan hidup di dunia dan tempat kembali mereka di akhirat hanya berada pada meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, cuma satu kuncinya apa? Mengikuti secara utuh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Nabi Muhammad, bakal bahagia dunia dan akhirat. Itulah orang-orang yang fanatik sama Nabi Muhammad digambarkan oleh Allah mendapat hidayah, sampai kita disuruh tuh minta hidayah. Apa Allah hidayah mereka nih? Orang yang menjadi pengikut setia, menjadi pencinta asli, menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bilang tuh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah di dalam Islam yang benar ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu alladzina an'amta alaihim? Mereka lah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i makanya kalau kita pengen belajar secara cinta Pak sama Nabi Muhammad, sering-sering ya baca riwayat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh kehidupan para sahabat? Kita nggak bakal bisa temui dah di zaman sekarang ya orang yang cintanya melampaui batas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Buat mereka ruh murah itu ruh ya, seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad rumahnya dikepung, taruhannya nyawa, pokoknya Muhammad ya hidup atau mati tangkap bawa, yang bisa nangkep, yang bisa bunuh 100 onta. 100 onta bisa bunuh Nabi Muhammad, dibayar 100 onta. Ini kan penghinaan bahwa Nabi Muhammad harganya kayak 100 onta. Nabi Muhammad terangkan 100 onta, bayar dunia akhirat, dapat tembus. Ciptaan Allah yang paling mulia bukannya dunia, bukannya akhirat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali masuk, begitu masuk ya Rasulullah, rumah udah dikepung ini, kamu bakal ditangkap, kamu bakal dibunuh, kalau kamu meninggal mati, udah Islam tamat. Mendingan kamu keluar dari sini biar aku yang ganti tempat itu. Kalau mereka tangkap bunuh aku, yang mati aku bukan kamu. Bayangin Pak, berani tukar nyawa itu hasil tarbiyah ya, hasil penggeblengan didikan santrinya tuh Nabi Muhammad SAW. Berani tukar nyawa, cinta. Sahabat-sahabat ikut perang. Bagaimana Sayyidina Ja'far ya dibantai, bunuh Sayyidina Ja'far sampai putus dua tangannya, putus dua kaki, jadi putusin, dicacak habis. Demi apa? Demi membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid ya, Usama bin Zaid juga meninggal, Abdullah bin Rawahah tewas juga. Sampai sebelum berangkat peperangan apa namanya ya, peperangan Yarmuk mau dilepas, nanti bendera dipegang oleh Ja'far. Lalu Ja'far ya gugur di medan perang, bendera beralih kepada siapa tadi? Zaid. Pertama Zaid bin Usama. Zaid Usama meninggal, diganti ya sama Abdullah dan sama Ja'far. Ja'far meninggal, ganti Abdullah bin Rawahah. Abdullah meninggal, ganti Khalid bin Walid. Itu namanya di daftar Nabi bakal meninggal. Mereka juga tahu, wah aku bakal mati nih, udah disebut sama Nabi. Nah jadi dah kok berangkat, tetap berangkat. Masya Allah. Kenapa? Berani mati demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta, apalagi harta, buat mereka harta kecil, dibuktikan dengan hijrah dari
Madinah, tempat tinggal yang enak, perdagangan yang udah menjanjikan, ruko-ruko yang udah terpampang, udah rapi, udah megah. Tapi begitu ada perintah hijrah, semua mereka tinggal. Waduh, udah nyaman kan? Udah rukonya udah enak, penghasilan tetap udah. Tapi mereka tinggal itu harta mereka. Demi apa? Demi mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu kecintaan sahabatnya. Nah sekarang kita di bawah, aduh kita nih gak diminta nyawa, udah bukan waktunya korban nyawa untuk Nabi Muhammad, bukan waktunya korban harta juga, nggak terlalu. Jadi kalau kita pengen ada hubungan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki hati untuk mencintai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita rasain di hati kita punya kecintaan sama Nabi. Meninggal dunia dalam berpesan ummati, jagain umat saya, jagain umat saya. Makanya jangan dilakuin, jangan ditipu, jangan disolimin, jangan digoro-goroin umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabinya marah, Nabi sayang banget sama umatnya. Kita nggak bakal temuin sosok pemimpin yang begitu cinta kepada bawahan, cinta kepada anak buah, melebihi cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ada yang hayat, teriakannya dia ummati. Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah. Bagaimana kita nggak cinta Nabi Muhammad, pengorbanan hidupnya, dunianya, akhiratnya untuk kita nikmati. Sekarang kita makan enak, tidur nyenyak, pekerjaan nyaman, semua enak. Jangan lupa itu jasa Nabi Muhammad SAW. Besok meninggal dunia, alam kubur, karena udah punya cinta alam kubur jadi raudhah min jannah. Kamu nikmati alam kubur jadi taman surga, nggak lepas itu taman surga yang kamu rasakan. Itu juga jasa Nabi Muhammad SAW. Nanti di padang mahsyar dapat naungan khusus dari Allah, itu juga jasa Nabi Muhammad. Nanti kamu Shiratal Mustaqim, kamu bisa melewati itu, bisa mampir di telaga minum Kausar, itu juga jasa Nabi Muhammad. Besok kamu bisa istirahat, nggak lari sono nyari penolong, pemimpin yang bisa nolongin. Kamu duduk santai, udah dikasih tahu sebelumnya masih hidup sama Nabi Muhammad. Oh, aku ini pemimpin di hari kiamat. Diam aja di tempat, kau usah lari sono. Orang pada lari kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi nggak kenal sama saya. Kamu yang kenal sama saya manusia, raja di hari kiamat. Udah diam aja. Ntar saya bakal minta sama Allah maqam mahmuda, ya wasilah wal fadilah, untuk menjadi pelantara agar segera diselesaikan urusan pada mahsyar. Itu juga berkat jasa Nabi Muhammad. Makanya ada syafaat dari hari kiamat, ada syafaat. Apa syafaat itu? Jasa Nabi Muhammad. Sampai kita masuk surga aja kalau lepas jasa Nabi Muhammad. Oh, kita ini miskin Pak, miskin semua kita di hadapan Nabi Muhammad. Orang-orang yang butuh sekali pertolongan Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Makanya dikatakan Nabi Muhammad litakmili ma'asyihim wa ma'anihim, untuk menyempurnakan kebutuhan hidup di dunia. Kebutuhan hidup di dunia kita terpenuhi, itu kan jasa hidayah Nabi Muhammad. Nanti di akhirat juga dengan jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya sedikit. Ya sekarang. Tentang hadis-hadis kedudukannya gimana sama saya tentang kalau bukan karena itu Muhammad tidak menciptakan manusia kita sini. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan itu naik. Iya. Penjelasan. Iya, ini dalam kitab hadis tentang berbicara masalah fadhail, selama itu bukan bicara masalah hukum hal haram, maka sah untuk dijadikan dalil tentang kemuliaannya. Banyak perbedaan di dalam hadis tentang hadis-hadis dhaif. Sepanjang kata Imam Nawawi hadis itu berkaitan dengan fadhail, kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, kemuliaan seseorang, masih bisa diterima, ya, walaupun hadisnya dhaif, sepanjang tidak berkaitan dengan halal haram. Kalau halal haram hadisnya dhaif, ini hati-hati, jangan pakai. Ngomongin hal haram kok hadisnya dhaif, ngomongin tentang akidah kok hadisnya dhaif. Tapi kalau tentang fadhail, tentang kemuliaan waktu kah, kemuliaan tempat kah, kemuliaan seseorang kah, itu masih bisa diterima. Artinya itu hadis meskipun statusnya dhaif misalnya sekalipun, masih bisa dijadikan hujah tentang kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
dibantu juga dengan hadis-hadis yang lain. Jadi kalau ada hadis dhaif dibantu dengan hadis-hadis yang lain, maka dia akan menjadi kuat. Seperti kursi ada bangkunya, kakinya ada 4, ya kan? Kalau kakinya cuma 1 kan lemah, tapi kalau kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka menjadi kuat ini kursi. Begitulah status hadis. Ini dhaif, tapi ada berikutnya ada hadis lagi. Ketika dhaif bersatu, maka menjadi kuat statusnya. Itulah tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diragukan lagi ya bahwa Nabi Muhammad adalah afdhalul khalqi, ya, paling mulianya ciptaan Allah, mengalahkan surga, mengalahkan kursi, mengalahkan arsy, mengalahkan semuanya. Paling mulianya adalah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa dibacakan sirah Nabi Muhammad. Apakah maulid berjanji, maulid burda, maulid syarfulana, rumah kita bacakanlah riwayat-riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Selama ini kita banyak sejarah-sejarah di rumah kita, televisi, artis ini, politik ini, rumah kita jadi nggak berkah ya. Banyak orang-orang yang gelap nggak ada nurnya masuk riwayat di rumah kita. Riwayat artis, selebritis, riwayat ahli politikus yang korupsian. Sumpah rumah ini ya, coba masukin ke rumah kita riwayat sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, akan berkah. Menyebut satu orang soleh, rumah akan turun berkah. Bagaimana yang disebutnya rajanya orang soleh Nabi Muhammad SAW. Ayo kita selamatan ya, bulan Rabiul Awal waktunya kita selamatan. Selamatan apa? Selamatan menyambut milad hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ayo rumah-rumah kita isi dengan pembacaan sholawat, burda, qasidah, ya, sirah Nabi Muhammad yang akan membuahkan nanti kecintaan dan kedamaian di dalam hati kita bersama rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.